Halo semua, perkenalkan saya Navifa Azhara, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga tahun 2020. Vaksin, usir COVID atau bikin sakit? Pada video kali ini, saya akan mengulas pentingnya pola pikir ontologi dalam mengidentifikasi berita bohong sebagai upaya meningkatkan kredibilitas vaksin COVID-19 di masyarakat. Sebelum melangkah lebih jauh, saya akan menjelaskan apa itu vaksin. Vaksin merupakan substansi berupa mikroorganisme yang sudah mati, masih hidup namun dilemahkan, masih utuh atau hanya bagiannya, yang memicu terbentuknya kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit infeksi tertentu. Hal ini disampaikan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2015. Nah, sepertinya ribet banget ya. Baik, sederhananya, upamakan vaksin sebagai maling dan sistem imun tubuh sebagai rumah. Rumah yang dibobol maling untuk pertama kali tentunya akan memperkuat pertahanan serta keamanan agar maling-maling yang mencoba untuk memasuki rumah yang sama akan tersingkir. Begitulah cara kerja vaksin dan sistem imun tubuh. Vaksin akan memicu sistem imun tubuh untuk membentuk kekebalan sehingga paparan virus tidak bisa menyebabkan sakit pada suatu individu. Berbicara tentang vaksin, tentunya kita langsung ingat dengan pandemi COVID-19 ini. COVID-19 sendiri merupakan akronim dari Coronavirus Disease yang bermula di Wuhan, China pada Desember 2019 dan masuk di Indonesia pada tahun 2020. Sejak saat itu terjadi peningkatan kasus positif COVID-19 yang drastis. Bahkan hingga saat ini, 23 Mei 2021, tercatat ada 1.775.220 kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia dengan jumlah kematian 49.328 jiwa atau sebanyak 2,8%. Melalui data-data ini tentunya kita paham bahwa kasus COVID-19 merupakan kasus yang serius dan membutuhkan penanganan khusus. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan sejumlah kebijakan untuk menangani COVID-19, di antaranya protokol 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Kebijakan PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar, kemudian penyiapan infrastruktur dan juga sumber daya manusia, dan program terbarunya adalah program vaksinasi COVID-19. Seluruh program tersebut diarahkan pemerintah untuk menangani COVID-19 dan menekan angka prevalensi positif COVID-19 di Indonesia. Adanya program baru tersebut membuat publik terbelah menjadi dua kubu opini. Yang pertama adalah kelompok anti-vaksin, di mana mereka menolak mendapat vaksinasi karena sejumlah disinformasi yang beredar di masyarakat meresahkan dan membuat mereka meragukan manfaat serta keamanan dari vaksin COVID-19. Kemudian kelompok selanjutnya ada kelompok pro-vaksin. Kelompok ini cenderung mendukung program vaksinasi karena menyadari pentingnya upaya preventif dalam melawan COVID-19. Karena di awal saya telah menyebutkan pola pikir ontologi dalam mengidentifikasi berita bohong, maka saya akan menjelaskan apa itu ontologi. Ontologi merupakan cabang ilmu filsafat yang membahas hakikat dan realitas suatu hal secara kritis dan menyeluruh. Menurut Adib, tahun 2011, ontologi cenderung menjawab pertanyaan apa yang ingin diketahui secara mendalam dan komprehensif.
Mengapa pola pikir ontologi diperlukan? Seperti yang saya ungkapkan sebelumnya, bahwa program vaksinasi ini membuat publik terpecah menjadi dua pendapat, mendukung dan menolak. Dengan mengerti dan memahami hakikat vaksin COVID-19, masyarakat tentunya akan bisa menilai urgensi dan signifikansi vaksin COVID-19 itu sendiri. Masyarakat juga akan lebih mudah mengidentifikasi berita bohong tentang vaksin COVID-19 yang beredar di masyarakat. Tentunya hal ini akan membantu meningkatkan kredibilitas vaksin COVID-19 di masyarakat sehingga mampu membantu mengoptimalkan pengelolaan vaksin COVID-19 di Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas ontologi vaksin COVID-19. Pertama-tama, kita perlu mengetahui bahwa di Indonesia, saat ini setidaknya telah tersedia dua nama dagang vaksin COVID-19. Yang pertama ada vaksin Sinovac atau CoronaVac, dan dua ada vaksin AstraZeneca. Lagi-lagi, kenapa kita harus memahami vaksin COVID-19 secara ontologi? Kita dapat lihat di sini bahwa KPCPEN, Kominfo, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah bekerja sama untuk meluruskan 899 berita bohong dan disinformasi tentang vaksin COVID-19. Informasi-informasi ini tentunya meresahkan dan membuat masyarakat meragukan keamanan COVID-19. Padahal informasi-informasi yang tersebar ini tidak teruji kebenarannya secara ilmiah. Maka dari itu, pola pikir kritis dan ontologi sangat diperlukan dalam masyarakat. Saya akan menjelaskan hakikat vaksin Sinovac agar masyarakat dapat menilai apakah Sinovac ini baik untuk tubuhnya. Sinovac sendiri merupakan vaksin dengan nama dagang CoronaVac yang diproduksi oleh perusahaan asal Cina, Sinovac, yang terbuat dari virus SARS-CoV-2 atau virus penyebab COVID-19 yang telah mati atau inaktif, dengan ajuvannya berupa aluminium hidroksida. Tidak perlu khawatir karena meskipun namanya seperti mengandung logam, namun aluminium hidroksida ini telah banyak dipakai pada masyarakat sebagai obat asam lambung, eksipien atau pemerkuat vaksin dalam tubuh berupa dinatrium hidrogen fosfat dodekahidrat, natrium dihidrogen fosfat monohidrat, dan juga natrium klorida atau yang kita kenal sebagai garam. Tentunya zat-zat ini aman dalam tubuh. Vaksin Sinovac sendiri telah melalui uji klinis fase 3 untuk kelompok usia 18-59 tahun. Hingga saat ini, vaksin Sinovac belum disarankan digunakan untuk kelompok usia di atas 60 tahun. Selanjutnya, hakikat vaksin AstraZeneca. Vaksin AstraZeneca merupakan buah dari kerjasama perusahaan AstraZeneca dan juga Universitas Oxford yang terbuat dari adenovirus simpanse yang dilemahkan dan direkayasa genetiknya sehingga adenovirus ini membawa glikoprotein S dari virus SARS-CoV-2. Eksipien-eksipien pada vaksin AstraZeneca juga tak kalah aman dengan vaksin Sinovac. Kita tentu mengetahui sukrosa yang merupakan salah satu kelompok gula, NaCl atau yang kita kenal dengan garam, dan juga air yang tentunya aman bagi tubuh. Efikasi AstraZeneca ini tergolong tinggi, yaitu 83,8% pada usia 18-55 tahun. Vaksin AstraZeneca saat ini belum disarankan bagi ibu hamil dan pasien dengan komplikasi khusus yang dapat membahayakan jiwanya.
Nah, berbicara tentang vaksin, pastinya kita tidak asing lagi dengan yang namanya efek samping. Banyak rumor-rumor di masyarakat yang mengatakan bahwa vaksinasi menimbulkan efek samping yang sangat berbahaya bagi tubuh. Apakah hal itu benar? Dengan mengetahui hakikat vaksin Sinovac dan AstraZeneca melalui pola pikir ontologis, kita mengetahui bahwa memang ada sejumlah efek samping yang mungkin dialami setelah vaksinasi. Seperti efek lokal berupa kemerahan, bengkak, dan nyeri di daerah suntikan, atau efek sistemik berupa demam, sakit kepala, mual, dan sebagainya. Ternyata hal ini merupakan hal yang wajar sebagai tanda bahwa sistem imun kita bekerja dalam membentuk kekebalan baru setelah vaksinasi. Setelah menjelaskan materi-materi tersebut, saya ingin memberikan sedikit informasi dan edukasi kepada penonton. Penting sekali bagi masyarakat untuk membiasakan pola pikir kritis dan mengkaji informasi yang diterima secara ontologi. Kita harus memutus rantai persebaran berita bohong tentang vaksin COVID-19. Kita tahu bahwa banyak sekali disinformasi dan berita bohong yang tersebar di media sosial, apalagi di grup WhatsApp keluarga. Sehingga kita sebagai masyarakat yang paham dan masyarakat dengan perilaku akademis wajib berperan aktif untuk menegaskan fakta yang ada dan meluruskan kesalahpahaman yang telah tersebar di masyarakat. Kita dapat mengarahkan orang-orang yang kita kenal untuk mengecek kebenaran dari informasi yang diterima di laman-laman khusus yang telah disiapkan oleh pemerintah, seperti laman Hoaxbuster di covid19.go.id atau laman Kementerian Komunikasi dan Informasi. Setelah mengetahui bahwa vaksin itu aman dan juga bermanfaat, tentunya saya mengajak penonton sekalian untuk vaksin. Karena proteksi yang diberikan vaksin COVID-19 itu menjadi manfaat yang sangat menguntungkan dalam proses pembentukan herd immunity atau imunitas kelompok. Tentunya, pola pikir ontologis itu juga akan membantu kredibilitas vaksin COVID-19 meningkat di mata masyarakat. Ketika kredibilitas vaksin COVID-19 meningkat, maka masyarakat akan mau mengikuti program vaksinasi yang diadakan oleh pemerintah, sehingga manajemen pengelolaan vaksin oleh stakeholder akan optimal. Di sini saya melampirkan beberapa tautan mengenai laman-laman untuk mengecek hoax dan menguji kebenaran informasi yang diterima. Ada covid19.go.id, infovaksin, dan kominfo.go.id. Semuanya merupakan laman resmi yang dibuat oleh pemerintah. Terima kasih semuanya telah menonton video ini.